Apa yang dilakukan Muhammadiyah dalam proses-proses persiapan kemerdekaan itu? Muhammadiyah melawan kebijakan-kebijakan dari Jepang itu, tetapi dengan mungkin kalau bahasanya orang Muhammadiyah dengan cara yang ma'ruf ya. Tidak dengan berperang tetapi dengan tunduk kepada Jepang tetapi tidak tunduk 100%. Seperti Ki Bagus Hadikusumo di Jogja ketika diminta untuk saikere ya, untuk setiap pagi itu menunduk ke matahari tidak mau dan sebagainya. Itu perlawanan dari orang Muhammadiyah ya. Itu kan kita bicara dulu Pak. Sekarang kita berbicara di era saat ini, menyambut Hari Pahlawan Indonesia. Sekarang apa yang kemudian bisa menjadi pesan untuk kami anak-anak muda ini berkaca dari perjuangan Muhammadiyah menyambut Hari Pahlawan Nasional? Sebenarnya kan pokok pikiran dari kepahlawanan itu adalah yang namanya altruisme ya. Nah kalau misalkan tadi disampaikan bahwa Muhammadiyah itu mau menerima subsidi dari Belanda, apakah itu tidak cenderung pragmatis Pak? Saya rasa dulu tokoh-tokoh nasional baik itu yang Muhammadiyah ataupun di luar Muhammadiyah, apakah ada tokoh-tokoh yang memperjuangkan bangsa dan negara ini hingga tetes darah terakhirnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobatmu, selamat datang kembali di Lensamu Podcast. Alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini sudah kedatangan tamu, seorang tokoh pimpinan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Ketua sekaligus sejarawan Muhammadiyah. Selamat datang kami ucapkan ke Pak Iwan Setiawan. Ya, selamat datang Mas Yasir. Ini gimana tadi Pak perjalanan ke sini? Sepertinya Jogja sekarang panas sekali ya Pak ya? Iya, panasnya minta ampun ini. Tapi tetap Jogja itu berhati nyaman. Alhamdulillah. Walaupun kemarin sempat ada beberapa diskusi di masyarakat ya terkait dengan miras, tapi alhamdulillah saat ini sudah agak meredam ya Pak ya. Ya, pokoknya Jogja itu berhati nyaman, miras harus kita berantas. Oke, agar siap. tetap kota pendidikan masih ada. Amin. Ya. Nah ini ya salah satunya ya peran-peran tokoh Muhammadiyah harus ada di situ. Ya, semua ormas harus ikut, nggak hanya Muhammadiyah. Semangat. Ya. Nah hari ini kawan-kawan kita akan mendiskusikan tentang peran Muhammadiyah dalam kemerdekaan. Nah ini sebagai sejarawan Muhammadiyah Pak, sebenarnya gimana sih kiprah Muhammadiyah di era kemerdekaan itu, terutama kalau misalnya kita lihat di buku sejarah gitu ya, ada beberapa nama atau tokoh yang di situ tokoh Muhammadiyah tapi masuk di dalam jajaran pahlawan kemerdekaan. Kata kunci yang pertama bicara berkaitan dengan sejarah Muhammadiyah, kontribusi Muhammadiyah terhadap perjuangan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena tokoh-tokoh Muhammadiyah yang mereka berjuang berpuluh tahun lamanya untuk kemerdekaan itu, yang ada di dalam diri mereka yang pertama adalah mereka itu tersadarkan bahwasanya Indonesia itu dijajah. Ketika mereka tersadarkan itu, harkat yang paling utama yang mereka miliki adalah kemampuan mereka untuk memahami realitas. Di mana mereka mendapatkan pemahaman realitas itu dari bangku sekolah, dari membaca, dari persentuhan dengan dunia pendidikan. Saya rasa itu tugas utama dan kontribusi utama dari Muhammadiyah berkaitan dengan tokoh-tokoh yang akhirnya nanti berkontribusi bagi kemerdekaan Indonesia, dan juga dianggap sebagai tokoh Muhammadiyah adalah tokoh-tokoh itu telah tercerdaskan dan Muhammadiyah mencerdaskan mereka sehingga mereka memahami realitas itu. Nah ini menarik ya kalau misalnya kita ngomongin soal Muhammadiyah itu. Tadi saya sempat ngeklik Pak bahwa Bapak ini menyampaikan peran Muhammadiyah itu tidak lepas dari proses pencerdasan kehidupan bangsa. Nah tadi disinggung juga soal sekolah. Ini kami coba lebih dalam dengan Pak Iwan. Ini Pak Iwan sebetulnya sebelum tertarik ke sejarah Muhammadiyah dulu sekolahnya di mana Pak? Di awal-awal masih. Kalau saya S1, S2 dan S3 itu basic saya itu pendidikan Islam. Saya lulusan dari UIN Sunan Kalijaga. S3 saya psikologi pendidikan Islam, tetapi saya tertarik kepada urusan sejarah. Mungkin kalau dibahasakan sekarang sebagai sejarawan partikelir ya. Sejarawan swasta yang kuliahnya nggak di sejarah, tapi saya suka kepada
tema-tema sejarah. Tapi Dan memang menulis interestnya di situ. beberapa buku sejarah. Iya, gitu. Mungkin bisa disebutkan Pak judulnya, nanti siapa tahu ada yang mau baca-baca. Saat saya jadi ketua pemuda Muhammadiyah DIY, saya nulis Kokam Kesatuan Muhammadiyah di Zaman Bergerak. Itu buku berkaitan dengan sejarah kelahiran Kokam. Saya suka mengumpulkan foto-foto tentang Jogja. Saya mengumpulkan album Yogyakarta Tempo Dulu berisi berkaitan dengan foto-foto sejarah Yogyakarta, baik itu sejarah umum atau juga sejarah Muhammadiyah yang saya beri narasi, dan itu saya rasa bisa menjadi kenang-kenangan ketika orang main ke Jogja. Berarti proses pengumpulan datanya itu betul-betul dilakukan dengan detail, walaupun memang tidak punya disiplin sebagai sejarawan, tapi ketika punya interest ke sana, prosesnya makin asik sih Pak. Iya, sejarawan partikelir itulah, sejarawan swasta. Iya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal strategi pendidikan, Pak, gimana sebetulnya Muhammadiyah itu di era kolonial kemudian membantu masyarakat untuk kemudian bisa bangkit dari keterpurukan di era kolonial? Iya. Sebenarnya memang kontribusi utama Muhammadiyah di era kolonial itu adalah berkaitan dengan pendidikan, dunia pendidikan. Saya rasa sejarah Muhammadiyah ketika berdiri pun, kalau dalam kisah itu kan Kiai Dahlan kan juga mendirikan sekolah dulu agar menguatkan sekolah yang didirikan oleh Kiai Dahlan itu, maka didirikanlah Persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga pendidikan itulah yang menjadi dasar tonggak utama bagi Kiai Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah ini. Dari pendidikan itulah nanti kesadaran sedikit-sedikit ya berkaitan dengan rasa nasionalisme, rasa ingin merdeka itu ditanamkan kepada para murid-muridnya. Tentu itu sesuatu yang proses, karena memang kalau bicara berkaitan dengan Muhammadiyah itu organisasi yang moderat ya. Kerjasama dengan pemerintah kolonial itu dilakukan, menerima subsidi pendidikan itu dilakukan, menerima politik etis yang bagian dari terima kasih Belanda kepada warga Indonesia. Mungkin programnya kalau bahasa sekarang juga diakses oleh Muhammadiyah. Oke, berarti sebelum Muhammadiyah berdiri pun sebetulnya Muhammadiyah gerakan utamanya adalah di skema pencerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan ya. Iya. Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islam. Ya, yang itu yang pertama, itu kira-kira yang di filmnya Sang Pencerah. Nah, itu narasinya kan itu kan. Mendirikan sekolah dulu baru Muhammadiyahnya. Iya. Gitu. Tapi ini menarik Pak, kalau misalnya kita ngobrolin soal perjuangan di era dulu, ketika masyarakat lebih dekat dengan model perlawanan itu menggunakan pendekatan fisik gitu ya. Nah kalau misalkan tadi disampaikan bahwa Muhammadiyah itu mau menerima subsidi dari Belanda, apakah itu tidak cenderung pragmatis Pak? Nah itu kan biasanya yang muncul di masyarakat, wah Muhammadiyah ini dekat-dekat dengan pemerintah sejak zaman Belanda gitu. Iya. Sebenarnya kalau ditarik ya, walaupun tidak di zaman Belanda kan, Muhammadiyah kan punya yang namanya adalah kepribadian Muhammadiyah. Betul. Di kepribadian Muhammadiyah itu kan sederhana ya, tahun 60-an itu bahwasannya Muhammadiyah itu menerima undang-undang sesuai dengan kebangsaan, tetapi juga bersifat kritik baik ke dalam ataupun keluar. Muhammadiyah itu mungkin kalau di masa kolonial menerima dana dari kolonial, tetapi bukan tunduk dan patuh kepada kolonial. Muhammadiyah juga mengkritik berkaitan dengan kolonialisme itu. Nah, banyak nanti kisah-kisah dari dunia pendidikan itulah nanti banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang akhirnya menjadi pahlawan nasional. Bukan dari sifatnya senjata, tetapi persentuhan mereka dengan lembaga pendidikan Muhammadiyah yang akhirnya ketika di tahun 40-45 mereka bergerak dengan senjata. Jangan bayangkan kalau di situ lalu hanya menjadi diplomat saja, hanya di kursi perundingan dan sebagainya, tetapi juga mengangkat senjata. Tapi dasarnya adalah ketika mereka bersentuhan dengan sekolah Muhammadiyah, pendidikan Muhammadiyah, gerakan Muhammadiyah, mereka mulai tersadarkan rasa nasionalisme
dan juga keinginan untuk merdeka. Artinya Banyak contohnya. Artinya nanti. apa yang diberikan oleh Belanda itu justru kemudian dijadikan kebermanfaatan untuk masyarakat Muhammadiyah di dalam rangka mewujudkan perlawanan yang nanti itu akan lebih berkembang seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah, jadi model-model perlawanannya itu tidak selalu kemudian melibatkan kekerasan Iya. fisik, tetapi Iya. itu ada semacam proses untuk meningkatkan intelektualitas terlebih dahulu Iya. seperti itu. Dan itu mungkin yang disebut dengan politik etis Muhammadiyah. Iya, itu. Nah, ini jadi satu catatan bahwa sejak era Belanda pun Muhammadiyah sudah melakukan itu, bahkan sampai saat ini ya. Iya. Ya mungkin kita banyak berdekatan dengan pemerintah, tetapi tidak juga kemudian diam ketika ada sesuatu yang mungkin perlu dikritisi. Ya, sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah. Ya. Kalau misalkan kita ngomongin Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pak, sebetulnya beliau itu ada nggak sih dalam proses pembentukan Pancasila yang disepakati sebagai Darul Ahdi wa Syahadah itu ya? Iya. Itu apa sebetulnya value yang ditawarkan Muhammadiyah melalui beliau? Kira itu. Sebenarnya kalau kami baca ya, berkaitan dengan kisah Kiai Dahlan, lalu apakah ada tema-tema nasionalisme, tema-tema berkaitan dengan pembebasan dari penjajahan dan sebagainya, Ya. itu memang belum ada ya secara letter luck. Tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan mengajarkan bahwasanya berislam itu juga beramal, bahwasanya agama Islam itu juga agama yang rasional, agama Islam itu agama pembebas lewat al-ma'un dan sebagainya. Ketika kita bicara secara lebih jauh, gimana kita bisa menerapkan al-ma'un, gimana kita menerapkan berkaitan dengan yang disampaikan Kiai Dahlan ketika bangsa Indonesia itu belum merdeka. Sehingga yang kedua adalah Kiai Dahlan itu juga mengajarkan persatuan ya, walaupun beliau tidak bicara berkaitan dengan, tentu nggak bicara berkaitan dengan kemerdekaan, tetapi beliau bicara berkaitan dengan tali pengikat hidup. Orang beriman itu harus bersatu, dengan agama lain juga harus membangun komunikasi. Itu bagian dari nilai-nilai awal yang ditanamkan Kiai Dahlan untuk membangun persatuan bangsa ini. Tentu mungkin nilainya nanti di akhir ya mungkin negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Tapi pokok-pokok yang disampaikan beliau melalui gerakan dakwah Muhammadiyah itu tentu dalam perspektif Islam seperti itu ya, dan itu mempengaruhi asas hidup masyarakat Indonesia saat ini mau tidak mau gitu ya. Betul. Iya. Nah, kalau misalkan kita tarik ke belakang, Pak, di era dulu itu kan model-model pergerakan perlawanan itu kan mainstream ya, ada yang melalui fisik, ada yang melalui gerakan intelektual seperti Muhammadiyah. Tapi ada nggak sih Pak peran-peran Muhammadiyah yang mungkin ya gerakan quote on quote gerakan bawah tanah untuk kemudian bisa membantu masyarakat Indonesia ini merdeka dari kolonialisme? Ya tadi ya banyak tokoh-tokoh kemerdekaan itu yang mereka itu dididik di Muhammadiyah. Ada satu contoh ya, mungkin tokoh di sini ada di dalam 15 atau 20 tokoh kemerdekaan dari Muhammadiyah, itu namanya adalah Nani Wartabune atau Nani Wartabuna. Itu adalah tokoh kemerdekaan dari Sulawesi Utara. Ya. Dia lahir di Gorontalo, sekarang provinsi Gorontalo, dulu bagian dari Sulawesi Utara. Ketika remaja, ketika pemuda di Surabaya sekolah HIS ya, setara SMP mungkin ya, Mulo kan setara SMA itu. Selanjutnya ketemu dengan Cokro Aminoto, ketemu dengan Soekarno, ikut Hizbul Waton, pulang ke Gorontalo, lalu menjadi anggota Muhammadiyah. Ketika gerakan politiknya itu dihancurkan, lalu dia pindah ke Hizbul Waton, kepanduan yang bercita-cita untuk bagian dari kemerdekaan, dan mungkin kalau bahasanya itu menjadikan Hizbul Waton itu sebagai alat gerakan kemerdekaan. Ada Sudirman yang saya rasa kita sudah tahu semua, sekolah di Muhammadiyah, jenderal TNI yang satu-satunya yang bukan lulusan tentara, lulusan Hizbul Waton. Ya kira-kira kan gitu ya, sekolah Muhammadiyah, jadi guru Muhammadiyah,
Mungkin di gerakan-gerakan Hizbul Wathan itulah nilai-nilai kemerdekaan, ingin merdeka itu mulai ditanamkan. Ketika mereka keluar tidak pakai baju Muhammadiyah, Sudirman jadi tentara dan sebagainya, keinginan untuk merdeka 100% itu ditanamkan. Saya rasa itu ya. Dan yang sangat ikonik gerakan bawah tanah, atau kalau biasa kita sebut itu yang keliling-keliling dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia lagi, itu namanya ini Pak, yang pakai tandu tuh. Oh ya, grill ya. Grill ya. Itu Grill, ya. orang mendengarnya itu ya dari Tapi hutan-hutan. sebenarnya Sudirman itu tokoh yang unik ya. Kalau bicara berkaitan dengan gerakan bawah tanah itu, pernah Sudirman itu dia artinya kan Muslim ya. Betul. Pernah berkolaborasi dengan Tan Malaka yang disebut sebagai itu kontra sekali orang kiri ya. Orang kiri lalu membentuk namanya Persatuan Perjuangan. Itu sudah merdeka ya tahun 45-46. Selanjutnya membuat gerakan bawah tanah. Kenapa kok gerakannya sudah merdeka, gerakan bawah tanah? Intinya yang disampaikan oleh Sudirman sama kolaborasinya dengan Tan Malaka itu adalah merdeka 100% dan tidak ada yang namanya diplomasi dengan maling. Malingnya itu ya artinya kolonial. Ya. Pokoknya kolonial itu ya menjajah ya 100% harus dienyahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada yang namanya yang namanya diplomasi, tidak ada yang namanya mungkin bahasanya Jawa nyang-nyangan kemerdekaan. Nah, dan itu gerakan bawah tanah betul. Dan itu sepakat dengan Tan Malaka bahwa visi utamanya adalah memerdekakan bangsa ini 100%. Iya, tanpa ada yang namanya mungkin rapat dengan maling. Maling itu ya pokoknya harus dienyahkan gitu. Sangat radikal sekali itu. Ya, karena tokoh-tokoh muda zaman dulu gitu ya. Iya. Kalau Soekarno itu kan ya ditempatkan untuk berperan dekat-dekat dengan mereka. Nah, anak-anak yang muda ini seperti Jenderal Sudirman, Tan Malaka tadi, itu kemudian bisa mengumpulkan masyarakat yang cukup banyak, punya perlawanan jalannya sendiri, jalurnya sendiri. Dan itu dididik oleh Muhammadiyah. Iya. Nah, tapi sebelum kemerdekaan Pak, di era 1942 itu kan ada pendudukan Jepang ya sampai 1945. Nah, gimana kemudian hubungan strategis Muhammadiyah ini selama pendudukan Jepang, dan apa keuntungan yang diperoleh dari Muhammadiyah gitu ya ketika mempersiapkan proses kemerdekaan itu? Karena kan di situ sempat ada semacam apa ya, dalam tanda kutip kekosongan kekuasaan. Iya. Nah, apa yang dilakukan Muhammadiyah dalam proses-proses persiapan kemerdekaan itu? Memang tidak mudah ya, sejarah 42, 45 ketika Jepang masuk ke Indonesia ini, karena ketika kita itu bekerja sama dengan Jepang itu disebut sebagai kolaborator. Ketika kita dianggap sebagai kolaborator itu dianggap sebagai pengkhianat ya. Pengkhianat dalam artian dalam tanda petik ya, kan banyak ya kisah-kisah seperti Soekarno kan dianggap kolaborator ya. Hamka pun juga pernah dianggap sebagai kolaborator bekerja sama dengan Jepang. Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah? Muhammadiyah melawan kebijakan-kebijakan dari Jepang itu, tetapi dengan mungkin kalau bahasanya orang Muhammadiyah dengan cara yang ma'ruf ya. Tidak dengan berperang tetapi dengan sikap untuk membangun, kalau bahasanya orang Islam ya istiqomah ya. Bagaimana kisah kan banyak ya, seperti Ki Bagus Hadikusumo di Jogja ketika diminta untuk saikere ya, untuk setiap pagi itu menunduk ke matahari, tidak mau dan sebagainya. Itu perlawanan dari orang Muhammadiyah ya. Artinya tunduk kepada Jepang tetapi tidak tunduk 100%. Dan memang Jepang itu juga memberi keuntungan ya. Banyak jeleknya tapi memberi keuntungan sedikit. Jepang itu ketika di akhir-akhir itu adalah memberi kesempatan kepada para tokoh bangsa untuk memikirkan kemerdekaan Indonesia. Saya rasa itu walaupun kemerdekaan itu bukan hadiah dari Jepang, tapi Jepang itu punya peran ya, penjajah Jepang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Gitu. Nah, salah satu tokoh yang ikonik tadi sudah Bapak sebutkan, Kiai Haji Hadikusumo. Iya. Dalam proses kemerdekaan itu, Pak, apa sebetulnya yang kemudian
masyarakat ini perlu tahu tentang peran beliau dalam proses pembentukan kemerdekaan, dalam hal ini kedaulatan yang Indonesia dapat pertama kali? Ya, sebenarnya Jepang itu memang memang walaupun menjajahnya itu tidak lama, tetapi Jepang itu mungkin sangat sangat logis, sangat sistematis, ataupun juga sangat sangat paham berkaitan dengan masyarakat Indonesia. Ketika Jepang itu akan memerdekakan Indonesia atau memberi hadiah kemerdekaan Indonesia, kan membuat yang namanya BPUPKI ya, sama PPKI ya. Di tahun 45 itu mulai bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu BPUPKI itu jumlahnya ada 62, ketuanya nanti Rajiman Wedjo Diningrat. Itu 62 orang itu adalah perwakilan tokoh yang ada di seluruh Nusantara. Mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Aceh sampai Papua. Tokoh Muhammadiyah yang ada di BPUPKI itu sekitar 5 ya. Kalau nggak 5, 6 ya. Mulai dari anggap aja Soekarno tokoh Muhammadiyah, selanjutnya Ki Bagus Hadikusumo, selanjutnya nanti ada Kasman Singo Dimejo, ada Kahar Muzakir dan sebagainya, Sukiman dan sebagainya. Dari BPUPKI itu nanti perumusan Pancasila UUD 45 itu diperas menjadi PPKI yang jumlahnya itu 25 orang. Nah, dari 25 orang itu orang Muhammadiyah ada sekitar 4 ya. Soekarno, selanjutnya Ki Bagus, ada Kahar Muzakir, selanjutnya ada Kasman kalau nggak salah itu. Sehingga memang kalau ditanya apa peran Muhammadiyah berkaitan dengan kemerdekaan ini, ya refleksinya adalah tokoh-tokoh BPUPKI, tokoh-tokoh PPKI yang di situ ada orang Muhammadiyah. Itu kontribusi bagi Muhammadiyah kepada bangsa ini. Nah, dalam konteks pembentukan Piagam Jakarta itu, Pak, yang kalau nggak salah di situ dituliskan kewajiban memeluk agama Islam, menjalankan syariat Islam sesuai dengan ketentuannya atau bagi para pemeluknya. Nah, itu pada akhirnya kemudian dihilangkan atas dasar bahwa kita bersepakat karena sudah ada ketuhanan yang Maha Esa di situ, sepertinya sudah menjadi representatif. Nah, bagaimana kemudian proses penerimaan di Muhammadiyah terutama ya, melihat keberagaman yang ada di Indonesia? Tentu tokoh-tokoh yang terlibat di situ kan perspektifnya berbeda-beda. Ada yang orang yang nasionalis, ada yang Islamnya tradisionalis dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian Muhammadiyah bersikap moderat di situ dan kemudian mampu menghadirkan kesimpulan bahwa Darul Ahdi wa Syahadah ini sudah final dengan Pancasila yang 5 sila itu pada akhirnya? Prosesnya panjang ya itu ya. Karena dalam kisah yang dikisahkan oleh banyak orang, Ki Bagus Hadikusumo pun sampai meninggalnya kan juga beliau kan salah satu kesedihan sebelum meninggal itu adalah ketika beliau dijanjikan setelah kemerdekaan itu nanti UUD 45 itu akan dikaji kembali berkaitan dengan sila kewajiban menjalankan syariat Islam itu. Sehingga memang tahun 50-an, tahun 60-an itu memang Muhammadiyah masih berkeinginan berkaitan dengan menjadikan Indonesia itu sebagai negara Islam. Itu mungkin sejarah ya, artinya sejarah. Tetapi setelah itu saya rasa juga kearifan Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara atau dasar ormas dan sebagainya itu kan juga tidak mudah. Pada waktu Muktamar Muhammadiyah di Solo yang Pak AR cerita berkaitan dengan penerimaan itu kan juga nggak mudah ya, banyak yang masih menolak. Penerimaan itu kan ya setelah negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Kapan ya Muktamar 2015 atau 22 saya nggak lupa ya, mungkin 15 ya, itu kan baru diterima ya. Sehingga memang berkaitan dengan sejarah
eh, Muhammadiyah dan 7 kata itu memang panjang ya. Banyak tokoh-tokoh dulu yang memang masih memperjuangkan. Dan saya rasa juga setelah puluhan tahun terjadi Muhammadiyah menerima itu, saya rasa juga keputusan yang baik ya. Pada akhirnya menjadi kesimpulan bahwa ya oke, kita perjuangkan melalui jalur-jalur yang lain, walaupun memang sebetulnya kita masih ingin kemudian biar 7 kata itu bisa diperjuangkan gitu ya. Saya rasa sekarang enggak Kalau ya. sekarang udah enggak. Kenapa kok itu enggak? Karena bagi Muhammadiyah, kalau saya pribadi ya, kesimpulan saya, ada perjuangan yang lebih besar lagi dibandingkan memperjuangkan negara Islam. Saya rasa dakwah Islam itu tidak harus dengan mendirikan negara Islam. Banyak nilai-nilai Islam yang bisa ditegakkan tanpa harus mendirikan negara Islam. Nah, kalau misalkan perspektifnya seperti itu, Pak, itu kan kalau di era dulu ketika masih zaman kolonial gitu ya, itu kan ada, setelah itu mungkin ya, ada gerakan yang disebut dengan Syarikat Islam, dan ini pasti berbeda dari gerakan Muhammadiyah. Nah, bagaimana kemudian kondisi masa itu yang mungkin perspektifnya Muhammadiyah tetap ingin memperjuangkan Indonesia ini sebagai negara Islam? Apakah sifatnya kolaboratif dengan teman-teman yang ada di Syarikat Islam atau punya pandangan tersendiri terkait dengan konsep kenegaraan di masa itu? Sebenarnya kalau baca penelitiannya dari Alfian kan berkaitan dengan gerakan Muhammadiyah sampai tahun 45 ya, dari awal sampai 45. Seorang profesor dari UGM pernah jadi direktur LIPI itu menyampaikan Muhammadiyah di awal sampai kepemimpinan Mas Mansur itu adalah gerakan kultural keagamaan. Tidak pernah memikirkan berkaitan dengan gerakan politik. Sehingga dulu banyak kisah tokoh-tokoh politik Islam, ada yang paling terkenal namanya Haji Misbah, orang Surakarta, pendiri Muhammadiyah Surakarta itu ketika dalam Kongres Muhammadiyah itu mengusulkan Muhammadiyah berubah menjadi partai politik, itu Muhammadiyah tidak mau. Sehingga memang gerakan awalnya itu adalah gerakan kultural keagamaan. Baru di masa ketuanya itu adalah Mas Mansur yang dari orang Surabaya itu, Muhammadiyah baru mulai memikirkan di dalam urusan politik. Artinya yang lebih strategis ya, seperti Mas Mansur ikut ke dalam Putra, 3 serangkai, bahasanya itu ya, kan ada kan Soekarno, selanjutnya Mas Mansur sama siapa ya, Ki Hajar atau siapa dan sebagainya. Baru Muhammadiyah mulai kiprah di dalam politik sampai tahun 70. Setelah Muhammadiyah juga menginisiasi ikut Masyumi, menginisiasi partai Parmusi dan sebagainya. Tapi pada akhirnya ketika partai-partai itu selesai ya, dalam hal ini bubar gitu, Muhammadiyah tetap bisa sustain. Iya. Apa kuncinya, Pak? Iya, karena Muhammadiyah dikunci. Ya mungkin kalau sebenarnya saya nggak ngerti ya. ADART kan juga udah lama ya. Statuen dulu namanya ya. Ya, Statuen Muhammadiyah kan, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Tidak pernah sekalipun dalam statuen bicara Muhammadiyah tentang politik. Artinya Muhammadiyah berubah menjadi gerakan politik, Muhammadiyah berubah menjadi partai politik, tidak itu yang sama mengunci sekali. Ya, saya rasa itu yang mengunci. Artinya sustainability Muhammadiyah itu didasarkan pada kepercayaan bahwa Muhammadiyah ini adalah gerakan perspektif keagamaan tetap ya. Walaupun memang dalam prosesnya nanti ada sedikit pengembangan tentang perjuangannya secara masif di proses-proses kenegaraan dan kebijakan publik. Mungkin istihad para pimpinan pada generasinya. Setiap generasi kan saya rasa punya pemikiran besarnya ya. Nah, itu kan kita bicara dulu, Pak. Sekarang kita berbicara di era saat ini, menyambut Hari Pahlawan Indonesia. Apa kemudian yang bisa kita refleksi dari gerakan Muhammadiyah di era dulu, yang kemudian bisa kita contoh dan kita teladani di era ini, yang mungkin secara kehidupan masyarakat sudah jauh berbeda gitu ya. Dulu kita melawan penjajah. Bukan kita sih, saya yang menikmati kemerdekaan itu. Sekarang apa yang kemudian bisa menjadi pesan untuk kami anak-anak muda ini berkaca dari perjuangan Muhammadiyah menyambut Hari Pahlawan Nasional?
memang tidak mudah ya merefleksikan selanjutnya nilai-nilai kejuangan, apalagi dihubungkan di masa sekarang, generasi sekarang ya. Sebenarnya kan pokok pikiran dari kepahlawanan itu adalah yang namanya altruisme ya. Ya. Mengutamakan kepentingan masyarakat umum, kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Itu adalah inti dari yang namanya kepahlawanan. Saya rasa dulu tokoh-tokoh nasional, baik itu yang Muhammadiyah ataupun di luar Muhammadiyah, ya kalau di Muhammadiyah kan ada 20 tokoh yang menjadi pahlawan nasional dan itu adalah warga Muhammadiyah. Saya rasa nilai utama dari mereka itu adalah altruisme, itu adalah itu. Dan itu benar-benar dilakukan ya, jiwa, raga, tenaga mereka berikan untuk bangsa dan negara. Dan mungkin banyak kepentingan pribadi itu habis untuk kepentingan bangsa ya. Sekarang lalu apakah nilai-nilai altruisme itu bisa mengendap ke dalam kita ya, anak-anak muda ini lebih mengedepankan kepentingan bangsa, kepentingan persyarikatan dibandingkan mungkin untuk diri kita, untuk keluarga kita. Itu kan sesuatu yang harus diperjuangkan dan tidak mudah dilakukan. Tetapi memang kan orang itu kan, kalau kata Justin Gardner itu kan butuh tokoh, butuh kisah, butuh cerita yang bisa menjadi teladan bagi kita. Betul. Nah, artinya kan kita kan ketika ditanya apakah ada tokoh-tokoh yang memperjuangkan bangsa dan negara ini hingga tetes darah terakhirnya, kita bisa menjawab ya, oh ada itu, kita ada Soekarno, kita ada Pak Dirman, kita ada Kasman Singodimedjo, kita ada Gatot Mangkuprojo dan sebagainya. Itu adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah yang menghabiskan waktunya untuk kepentingan kemerdekaan, untuk kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya kita tarik lagi di masa sekarang. Bisa nggak ya kita seperti mereka, kira-kira gitu ya? Kira-kira kan seperti itu. Akhirnya kan kita bisa berkompromi terhadap sejarah. Yes. Ya oke lah, kita bisa belajar dengan mereka. Tapi kayaknya kalau harus 100% nggak bisa deh. Udah gini aja 50% aja lah kita altruismenya, atau 75% dan sebagainya. Saya rasa itu dengan adanya kisah, dengan adanya tokoh yang bisa kita jadikan teladan, kita bisa mengukur diri kita. Nah, problemnya adalah ketika kita buta sejarah, nggak ngerti sejarah, bahwasanya pernah ada tokoh-tokoh Muhammadiyah yang altruismenya sangat tinggi sekali, dan hidup kita sekarang sangat pragmatis sekali. Ketika ditanya, ngapain kamu kok seperti ini hidupmu, kira-kira ya hidup-hiduplah Muhammadiyah dan kira-kira seperti itu, dan menggerogoti Muhammadiyah atau bangsa dan negara, korupsi dan sebagainya. Ternyata dia nggak ngerti bahwasanya dulu kita punya tokoh-tokoh yang bersih, yang bisa menjadi teladan. Saya rasa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda, kita punya tokoh, kita punya cermin yang bisa kita teladani. Tinggal kita bisa nggak seperti mereka. Kalau nggak bisa mengikuti 100% ya 75% lah, 50% lah. Tapi jangan 5%. Yang pasti ada idealitas yang bisa kita contoh dan kita teladani, seperti itu ya. Setidaknya ada benchmark yang berupaya kita kejar. Kalau nggak bisa 100 ya kita upayakan semaksimal mungkin. Iya. Itu gitu ya. Sami'na wa ata'na. Iya. Terima kasih Pak Iwan. Ini semoga sama-sama bisa menjadi akhir diskusi. Semoga teman-teman nanti juga bisa menonton video ini sampai selesai dan ya mendapatkan cerita-cerita inspiratif dari Muhammadiyah, dan tentu ini akan kita implementasikan di kehidupan era ini. Terima kasih Pak Iwan, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Sobatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.